Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk ada dalam persekutuan umat percaya, memuji membesarkan nama Tuhan, dan siap untuk dengar warta keselamatan dari Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Dan hari ini kita dapat merenungkan kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di bawah tema pulihkanlah kami dari pengkhianatan orang terdekat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus, Sang Juru Selamat dunia itu, terjadi di saat orang-orang Yahudi sedang merayakan perayaan Paskah. Kita ingat bahwa perayaan Paskah itu dirayakan setiap tahun oleh umat Yahudi sebagai saat di mana mereka dapat merenungkan kembali betapa Tuhan telah berkarya dengan hebat dan luar biasa, membebaskan nenek moyang mereka dari rumah perbudakan dan menuntun mereka memasuki negeri perjanjian, supaya mereka hidup sebagai bangsa yang merdeka dan menikmati kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, perayaan Paskah saat itu adalah sebuah perenungan mendalam bahwa betapa Tuhan mengasihi mereka dan membebaskan mereka dari perbudakan, dari orang-orang yang mendatangkan derita atas kehidupan mereka. Tapi melalui pembacaan firman Allah ini kita bisa dapat melihat bahwa di tengah-tengah perayaan Paskah itu, di mana mestinya seseorang dibebaskan dari upaya-upaya yang menyengsarakan, justru di sini, di tengah-tengah perayaan Paskah itu, ada upaya untuk merencanakan dan mendatangkan kematian bagi Yesus Kristus. Sebuah saat di mana ada upaya untuk membelokkan nilai sesungguhnya dari sebuah perayaan Paskah dalam sejarah perjalanan umat manusia. Kita tahu bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan dunia, Dia telah memilih 12-nya. Di antaranya adalah Yudas. Dan kalau kita belajar di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat pertama dan seterusnya, di saat Yesus memilih para muridnya, Dia sekaligus memperlengkapi mereka dengan kuasa yang hebat dan besar di dalam hidup mereka. Di antaranya adalah kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, juga kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan
yang ada di dalam diri manusia. Jika demikian, maka murid-murid adalah pribadi-pribadi yang telah diperlengkapi dengan hebat oleh Yesus Kristus. Tapi kita bisa perhatikan bahwa di dalam perjalanan waktu, Yudas yang sebelumnya telah diperlengkapi dengan hebat oleh Yesus Kristus ternyata melepaskan dirinya dari kuasa yang telah diperlengkapi pada dirinya, juga melepaskan diri dari jabatan kerasulan. Dan itu kita bisa perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-25. Yudas meninggalkan jabatan kerasulan itu. Dia tidak mau memperlengkapi diri dengan jabatan itu untuk tugas-tugas yang mulia, tapi dia rela meninggalkannya demi untuk sebuah tindakan yang jahat di dalam hidupnya. Dia lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia. Dan kalau kita baca di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang keempat menegaskan kepada kita bahwa persahabatan dengan dunia itu akan membuat seseorang menjadi seteru bagi Allah, menjadi musuh bagi Allah. Sehingga tatkala Yudas sedang berjuang dan berusaha untuk bersahabat dengan dunia, dengan orang-orang yang sedang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus Kristus, dia sendiri sedang menjadikan dirinya sebagai musuh dari Allah. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-25, di sana kita juga belajar bahwa Allah sudah berfirman, jangan pernah setiap orang berusaha untuk menolak Dia yang berfirman kepada. Di sini Yudas berusaha untuk menolak Allah berfirman. Dia yang telah mengajarkan tentang keselamatan bagi umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa seseorang bisa dengan begitu mudah berkhianat kepada sesamanya? Berkhianat kepada orang-orang dekatnya, sahabat-sahabatnya, teman-teman sepelayanan dan teman-teman sekerjanya di dalam dunia ini. Paling kurang ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang untuk hidup berkhianat terhadap sesamanya. Pertama, itu adalah faktor ekstern, di mana hal-hal di sekitarnya bisa mempengaruhinya untuk berkhianat dengan sahabatnya, dengan orang yang dikasihinya. Tetapi juga ada faktor intern di dalam diri orang dimaksud, yaitu ketidakmampuan dia untuk menolak dan menghindarkan diri dari tawaran dan berbagai keadaan dunia yang menggoda dan menghasut hidupnya. Itu kita bisa perhatikan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang keempat. Kita perhatikan itu di saat Allah mengingatkan kepada Kain. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-6
dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Di sini kita dapat melihat bahwa sekalipun ada faktor ekstern, tapi faktor intern di dalam diri kita, di mana setiap orang mesti berjuang untuk mengendalikan dan menguasai serta menjauhkan diri dari cobaan-cobaan di sekitarnya, menjadi faktor yang amat menentukan, sehingga menjauhkan dirinya dari sikap hidup berkhianat dan berbagai tindakan lainnya yang jahat di dalam hari-hari hidupnya. Dan kita bisa dapat melihat di sini bahwa di satu pihak Yudas tidak dapat mampu menjauhkan dirinya dari faktor ekstern, di mana orang-orang di sekitarnya, para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sedang berusaha untuk membunuh dan membinasakan Yesus, dia tidak mampu menjauhkan dirinya dari kehidupan mereka. Tetapi justru dia malah mendekati mereka dan bersepakat dengan mereka untuk menjual Yesus kepada mereka dengan nilai 30 keping perak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang jauh sebelum penderitaan dan pengkhianatan itu dialami oleh Yesus Kristus, telah difirmankan di dalam Mazmur 41 ayatnya yang ke-10. Di sana firman Allah berkata, "Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Dengan demikian, kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-18, maka apa yang terjadi di Taman Getsemani, tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus, juru selamat itu, guru agungnya, adalah sebagai penggenapan terhadap apa yang difirmankan dalam kitab Mazmur 41 ayatnya yang ke-10. Jadi memang sebelum peristiwa pengkhianatan itu terjadi, Yesus sudah mengingatkan kepada para muridnya. Dia sudah tahu, sang guru agung itu telah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap dirinya, dan dia sudah mengingatkan itu kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini, maka hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah jangan pernah kita mau menyediakan diri kita untuk dipakai oleh iblis, supaya demikian diri akan dijadikan sebagai sarang dan media untuk kita bisa dapat melakukan tindakan pengkhianatan dalam hidup ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kita.
Dalam bacaan firman Allah tadi dengan jelas dikatakan bahwa iblis masuk ke dalam Yudas dan selanjutnya ia telah bertindak untuk melakukan tindakan pengkhianatan dimaksud. Memang iblis akan memasuki hati kita kalau sudah ada ruang yang kita sediakan, kalau sudah ada pintu yang kita bukakan baginya, sehingga dia akan memasuki hati kita dan kita akan melancarkan berbagai aksi dan niat jahat di dalam kehidupan kita. Ingatlah, jika seseorang telah meniatkan sesuatu yang jahat di dalam hidupnya, maka tindakan-tindakan yang lain akan muncul kemudian untuk bisa memudahkan dan memuluskan niat jahat yang sudah ada di dalam diri kita. Dan itulah sebabnya Kain sudah pernah diperingatkan oleh Allah supaya dia mesti berwaspada, karena dengan tindakan niat yang jahat di dalam dirinya, dosa sudah mengintip dan sudah ada di depan pintu hatinya. Tapi dia mesti berkuasa atasnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, masing-masing kita boleh dapat mengingat kembali ketika Tuhan memperkenalkan kelangsungan hidup kita di dunia ini. Berapa banyak orang yang telah menjadi sahabat bagi kita, yang telah menjadi teman seperjalanan kita, teman sepelayanan kita, teman komunikasi kita. Bahkan mungkin mereka telah menjadi sahabat karib kita, sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 41 ayat yang ke-10. Kita mesti berwaspada bahwa dari sekian banyak yang menjadi sahabat karib kita, kita tidak tahu siapa di antara mereka yang akan mengkhianati kehidupan kita. Dan karena faktor apa yang mempengaruhinya, tugas kita adalah berwaspada, berjaga-jaga. Apalagi kalau kita yang telah memiliki niat busuk di dalam diri kita untuk berkhianat dengan sahabat kita, dengan orang-orang dekat kita, dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam hidup ini. Kalau niat itu sedang muncul di dalam diri kita, Tuhan mau mengingatkan kepada kita, dosa sudah mengintip di pintu hatimu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ingatlah, bukan tidak mungkin suatu saat kita akan tampil sebagai pengkhianat untuk mengkhianati orang-orang yang pernah menolong kita. Dalam kenyataan dunia ini telah terjadi banyak bukti di mana cukup banyak orang yang telah bertindak untuk mengkhianati orang-orang yang mengasihinya demi segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Mari kita berwaspada
untuk kita tidak menjerumuskan diri kita dan masuk di dalam perangkap di mana kita masuk dalam kategori orang-orang yang hidup berkhianat dengan sesama kita. Orang-orang yang hidup di dalam perilaku yang demikian, dia sesungguhnya masuk dalam kategori orang-orang yang bersahabat dengan dunia. Dan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 4 menegaskan bahwa persahabatan dengan dunia akan menjadikan kita sebagai musuh dari Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus pernah menegaskan kepada Yudas sehubungan dengan tindakannya. Yesus katakan, sebenarnya orang seperti ini tidak boleh dilahirkan ke dalam dunia. Hari ini, melalui perenungan ini, kita diminta untuk bisa mampu memulihkan relasi kita terhadap orang-orang yang telah mengkhianati kita. Mampukah kita melakukan hal itu bagi kita sekalian? Ingatlah, Yesus tidak pernah mengkhianati kehidupan kita umat manusia. Di saat manusia berkhianat dengan Allah, dengan tidak mengikuti perintahnya, yang akibatnya adalah maut, maka Yesus datang untuk menolong kita, membawa keluar kita dari kuasa maut, dan mengaruniakan kepada kita kehidupan kekal. Yesus sungguh sangat mengasihi kita. Dan karena itu kita mesti belajar dari teladan Kristus. Ingatlah, sekalipun orang-orang di sekitar kita pernah berkhianat terhadap diri kita, tapi kalau hari ini kita masih hidup, sekalipun kita telah dikhianati, itu karena perlindungan dari Tuhan jauh lebih hebat dan dahsyat bagi hidup kita sekalian. Dan karena itu kita mesti punya kemampuan untuk memulihkan relasi dengan mereka. Atau kalau hari ini orang-orang yang pernah kita hianati, mereka masih hidup, itu karena Tuhan jauh lebih berkuasa atas hidup mereka daripada kita sekalian. Dengan demikian, Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa pengkhianatan yang kita lakukan terhadap sesama kita tidak akan berdampak apa-apa dari pemeliharaan Allah atas kehidupan mereka. Tidak berdampak apa-apa. Karena Tuhan punya kekuasaan jauh lebih hebat untuk menyelamatkan kehidupan daripada kita yang berniat untuk mencelakakan dan mengkhianati kita. Allah jauh lebih berkuasa atas kehidupan mereka. Tindakan kita, pengkhianatan kita hanya sesaat saja menyakiti hati mereka. Tapi kasih Allah yang dahsyat itu tetap menghidupkan mereka. Dan terbukti hari ini Kristus hidup sekalipun telah dikhianati oleh Yudas. Juga terbukti hari ini orang-orang yang mungkin pernah kita hianati, mereka masih hidup karena kedahsyatan Allah yang memberkati hidup mereka. Karena itu
tidak lain. Hanya ada satu jalan bagi kita. Pulihkanlah relasi kita dengan orang-orang yang berkhianat dengan kita. Bertobat dan berhenti dengan perilaku-perilaku jahat, suka mengkhianati, berhenti dengan tindakan-tindakan yang demikian. Karena tindakan akan menjadikan kita sebagai seteru bagi Allah. Dan ingat, kalau kita menjadi seteru bagi Allah, itu berarti kita tidak punya masa depan dalam kekekalan. Nama kita akan dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Karena itu bertobatlah dari cara-cara hidup. Orang-orang yang suka berkhianat, baik dalam keluarga, juga kepada tetangga, kepada teman-teman sepelayanan, kepada teman-teman usaha dalam dunia bisnis, berhenti dengan perilaku-perilaku itu. Itu hanya akan menyengsarakan hidupmu sendiri. Karena orang yang engkau hianati akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.